A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya di malam yang berbahagia ini untuk menyampaikan tausiah saya dengan mengambil judul Segenggam Gajih Penangkal Api. Masih di dalam bulan Maulid ini, di mana di konten saya sejumlah 135 mayoritas yang saya sampaikan adalah perjuangan Rasulullah, kisah Rasulullah, dan lain-lain. Semua ini malam ini akan saya sampaikan juga dua peristiwa yang berhubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segenggam Gajih Penangkal Api. Kisah ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tiadalah burung yang terbang di udara itu dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat juga sebagaimana kamu. Kisah ini mengisahkan burung di zaman Rasulullah. Yang pertama, ketika itu Nabi Muhammad SAW sedang duduk-duduk di bawah pohon yang rindang. Rasulullah sedang berdakwah di hadapan para jamaahnya itu. Tiba-tiba para hadirin sekalian, di atas Rasulullah SAW itu seekor burung humamah berputar-putar di atas kepala Rasulullah, tidak mau pergi, selalu berputar-putar, seolah-olah burung itu mengatakan, wahai Rasulullah, di antara jemaah kamu ini ada yang mengambil anak-anakku yang baru aku tetaskan di dalam sarangnya. Wahai Rasulullah, anak-anakku dicuri oleh jamaah kamu. Bukan sahabat, kalau sahabat tidak mungkin mencuri burung-burung tersebut. Rasulullah paham akan bahasa burung. Kemudian Rasulullah berkata, siapa di antara kalian yang mencuri anak-anak burung humamah yang berkicau di atas kepalaku ini, kembalikan. Segera, kata Rasulullah, sabda Rasulullah SAW. Maka salah seorang jemaah itu berdiri mengambil burung-burung itu. Anak burung dari sangkarnya dikembalikanlah ke sarangnya itu. Itu kisah burung humamah dengan Rasulullah. Kemudian juga mengenai burung, persahabatan antara seekor burung dengan ular naga yang sangat besar sekali. Ini yang bercerita adalah Ibnul Jauzah. Ibnul Jauzi ini melihat langsung persahabatan antara seekor burung dengan ular naga yang begitu besar. Hadirin, ular ini buta. Ia tunanetra, tidak bisa melihat. Ia melingkar di atas sebatang pohon korma yang sangat besar. Matanya buta. Persahabatan yang abadi antara burung dengan ular ini terjadi. Setiap pagi dan sore, burung penakluk namanya, burung penakluk ini membawa sepotong daging. Sesampainya di pohon kurma yang begitu besar, ular tersebut kan buta, tidak bisa melihat. Maka bagaimana caranya, kata burung ini, supaya ular naga yang besar sekali ini bisa membuka mulutnya. Maka ia berkicau, ia bersiul, ia bernyanyi, ia mengeluarkan suara. Setelah itu barulah dia mengap mulutnya ular ini. Masuklah daging itu, pagi sore itulah tugasnya. Ini yang bercerita adalah Ibnul Jauzi tadi. Ia melihat langsung persahabatan antara burung dengan ular naga yang begitu besar. Hadirin, mengapa saya bercerita tentang binatang ini? Sesuai dengan firman Allah tadi, Quran Surah Al-An'am ayat 38. Karena burung itu juga makhluk-makhluk juga seperti kita semua. Nanti kisahnya yang sangat mengharukan ini adalah berhubungan juga dengan binatang juga. Tapi bukan burung, tapi seekor kucing. Kisahnya juga dengan Rasulullah SAW. Pada suatu hari, Rasulullah sedang duduk-duduk di beranda dengan istrinya Siti Aisyah. Maka datanglah seorang gadis jelita yang cantik dulu, para hadirin sekalian. Wanita-wanita gadis-gadis itu belum diwajibkan untuk berhijab. Jadi rambutnya yang begitu panjang mengurai, bakma yang mengurai, lebat hitam itu diuraikannya, cantik luar biasa.
Namanya orang Arab itu hidungnya mancung-mancung, tapi tangannya lumpuh sebelah kanan. Ia datang kepada Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa wahai gadis jelita? Wahai Rasulullah, saya semalam bermimpi. Itulah sebabnya tangan saya sebelah kanan ini lumpuh. Saya minta tolong kepada engkau wahai Rasulullah. Tolong obati tangan saya yang lumpuh ini. Karena tangan saya yang sebelah kanan ini lumpuh. Ini penyebabnya adalah baru semalam terjadi. Apa sebabnya? Kata Rasulullah. Siti Aisyah mendengarkan cerita kisah dari kepada gadis ini. Begini Rasulullah, saya adalah seorang gadis yatim piatu. Ibu ayah saya telah tiada, telah meninggalkan saya seketika saya masih kecil. Dan kini saya sudah beranjak dewasa. Tadi malam saya bermimpi wahai Rasulullah. Dalam mimpi saya itu, saya seolah-olah berada di sebuah padang pasir yang begitu luas wahai Rasulullah. Saat itu dunia sudah kiamat, rata semua bumi. Tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada laut, tidak ada semua. Semua sudah rata bumi ini Rasulullah. Di situ manusia, lautan manusia itu begitu banyaknya Rasulullah. Usianya kurang lebih 23 tahun. Saat itu mereka sama semua besarnya. Dan tingginya kurang lebih 3 meter atau 2,5 meter. Seperti Nabi Adam alaihissalam kata dia. Jadi mereka itu semua sama semua. Di dalam mimpi saya itu seolah-olah saya mencari kedua orang tua saya. Saya cari ibu saya cari ayah saya. Tapi bagaimana saya akan mencarinya? Karena mereka semua mukanya sama, tinggi badannya sama. Dan kemudian juga mereka tidak ada yang memakai sandal. Semuanya seperti saya. Tidak ada yang berterompah. Tingginya sama, besarnya sama. Dan matahari itu sejengkal dari kepala mereka. Saya perhatikan mereka. Kepada mereka saya akan bertanya. Saya nggak kenal kepada mereka. Kemudian saya selalu mencari. Saya lihat dia di mana ibu saya. Saya terus berjalan wahai Rasulullah. Kemudian saya berjalan di sebuah pematang. Pematang itu wahai Rasulullah panjang sekali. Di situ saya lihat ada jurang yang sangat dalam sekali. Saya terus melewati jurang-jurang itu wahai Rasulullah. Saya lewati terus, saya selalu mencari di mana kau ibu, di mana kau ibu. Tiba-tiba wahai Rasulullah, saya melihat di nun jauh di sana wahai Rasulullah ada seorang wanita yang terendam air sepinggangnya. Air itu baru mendidih wahai Rasulullah, baru menggelegak seolah-olah masih di dalam api tungku, asapnya mengepul tinggi dan wanita itu terendam. Dia berdiri terendam, air itu sepinggang. Nah kemudian wanita ini kakinya itu terikat. Wanita itu berusaha kakinya untuk ke tepi. Diangkat-angkatnya begini, dia berusaha untuk ke tepi. Tapi tidak bisa. Kedua tangannya itu menggenggam sesuatu. Dari jauh saya dapat melihat. Setelah semakin dekat, semakin dekat, saya lihat dia ibu kandungku wahai Rasulullah. Ketika aku telah mendekatinya, kulihat wajahnya betul-betul. Kupandang wajahnya. Ibu. Melihatlah ibu. Ibuku dengan kedua tangannya menggenggam ke kanan. Di tangan kanannya menggenggam kepal gajih. Dan di tangan kirinya itu sehelai kain buruk. Kain panjang yang sudah buruk. Ia selalu menepis-nepiskan api neraka yang menjilat-jilat di sekitar tubuhnya itu. Itu selalu pekerjaannya. Ia melihat, siapa kau? Aku anakmu ibu. Kau tinggalkan aku ketika aku masih kecil. Kini aku sudah dewasa. Mengapa ibu mengalami nasib seperti ini ibu? Aku tak tahan melihat ibu. Tangan kananmu selalu menepis-nepis api, tangan kirimu kain selembar. Kau terendam di dalam air yang begitu mendidih panas. Apa dosamu ibu? Ceritakan padaku. Aku waktu itu masih kecil, aku tak tahu. Ibunya kemudian bercerita, wahai anakku, dulu kau masih kecil. Aku rajin sholat, ngaji, puasa, beribadah. Dan aku pun telah ke tanah suci. Aku telah menggelar hajah namaku. Tetapi pada suatu hari terjadilah suatu peristiwa yang sangat mengharukan. Kala itu ayahmu pulang dari bekerja. Ku ambil tas ayahmu, ku elap keringatnya, ku suruh ia beristirahat, ku beri ia minum segelas.
makanan telah tersedia di dapur. Di situ ada pepes ikan kesenangan ayahmu. Besar sekali ikan itu dan harum semerbak karena ayahmu sangat senang kepada ikan pepes itu. Setelah ikan pepes itu direbus, kemudian dibakar, harum semerbak dengan daun pisang itu. Ayahmu sangat senang, nak. Ketika ibu ke dapur sebentar mengambil sesuatu, ibu kembali, tidak ada lagi, nak. Kemana gerangan ikan itu? Kemudian aku lihat kucing peliharaan kita sedang makan ikan itu. Bukan main marahnya ibu, nak. Ibu ambil kayu, ibu pukul sekenyang-kenyangnya kucing itu, nak. Dia mengeong-ngeong mengerang. Ibu tak puas, nak. Ibu terus memukulinya sampai ia tidak berai. Ibu masih penasaran. Ibu ambil kucing itu, ibu ikat dia di pohon sampai kucing itu mati. Itulah dosa ibu, nak. Padahal ibu merasa, kata ibu, barangkali itu tidak apa-apa karena itu kucing kita. Inilah dosa yang ibu lakukan, nak. Ibu membunuh seekor kucing. Kucing yang tidak bersalah, kucing yang besar, yang bagus itu, kata dia. Ibu sangat haus, nak. Saya, katanya, wahai Rasulullah, berlari lagi saya ke padang mahsyar itu. Di situ saya lihat, wahai Rasulullah, engkau sedang membagikan air Al-Kautsar. Air Al-Kautsar itu dari tangan engkau, wahai Rasulullah, kepada 4 sahabat. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian ke tangan ayahku. Dari tangan ayahku baru ke tangan umat manusia, umat Islam. Di situ aku memeki-meki, ayah, aku minta ayah air minum segelas. Aku sangat haus. Iya, nak, nanti ayah kasih, kata ayahnya. Kemudian ayahnya meminta, menunggu dari tangan Rasulullah. Kemudian 4 sahabat Al-Khulafaur Rasyidin sampailah ke tangan itu. Terus pertama, sebelumnya itu aku mintanya itu bukan untuk aku. Pertama aku minta, wahai ayah, ibu kehausan, ibu tersiksa nun jauh di sana, terbenam air. Aku minta ayah, tidak. Kalau untuk ibumu, ibumu termasuk orang yang dimurkai Allah. Kalau begitu ayah, untuk aku saja. Baik, nak, kalau untuk engkau akan aku beri, katanya. Nunggu giliran dari tangan Rasulullah, 4 sahabat, baru ke tangan ayah, baru ke tangan aku. Begitu aku minum air itu seteguk, badanku terasa segar, kekuatan aku kembali. Kemudian aku berlari sekencang-kencangnya, aku pegang air minum itu, aku tutup dengan tangan aku berlari seperti kuda pacu, aku lari, aku selamatkan. Ibu, apa, nak? Ini, bu, air minum, bu. Baik, nak, karena tangan ibuku kedua-duanya itu tidak bisa memegang ibuku. Ibuku mangap. Begitu ibuku mangap, aku tumpahkan air itu pelan-pelan. Aku terjatuh, wahai Rasulullah. Air itu tumpah, ibuku tak jadi minum. Tanganku masuk ke dalam sungai yang air mendidih itu. Itulah sebabnya, wahai Rasulullah, tanganku lumpuh. Tolong obati, wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian mengobati tangan gadis tersebut, akhirnya sembuh. Demikian tadi tausiah saya yang berjudul Segenggam Gaji Penangkal Api. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.